Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan 2020 mencapai 1,68%. Ini merupakan yang terendah semenjak BPS merilis data inflasi, dan ada pun beberapa komoditas yang menyumbang inflasi nasional, yaitu emas dan juga cabai merah. Badan Pusat Statistik mencatat sejarah baru inflasi terendah selama setahun yang terjadi di tahun 2020. Sepanjang 2020, BPS mencatat inflasi sebesar 1,68%. Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyatakan, adapun inflasi pada Desember 2020 hanya 0,45%, lebih besar dari 0,28% pada November dan 0,34% pada Desember 2019. Inflasi sepanjang tahun 2020 tercatat dikontribusi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang 0,26%, kemudian cabai merah 0,16%, minyak goreng 0,10%, dan rokok 0,09%. 0,45%. Sementara untuk inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender 2020 adalah sebesar 1,68%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas, antara lain adalah cabai merah, telur ayam ras. Berdasarkan wilayah pada Desember 2020, inflasi terjadi di 87 kota dari 90 kota IHK. Sementara 3 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87% dan terendah di Tanjung Selor 0,05%. Sedangkan deflasi tertinggi di Luwuk sebesar minus 0,26% dan terendah di Ambon minus 0,07%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, laju inflasi 2020 yang tercatat sebesar 1,68% ini dinilai masih jauh di bawah acuan Bank Indonesia yang sebesar 3,5%. Adapun Center of Reform on Economics atau Ketua KOR Indonesia menyebutkan lemahnya daya beli menjadi alasan utama rendahnya inflasi tahunan. KOR Indonesia menyebutkan inflasi tahun 2020 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Inflasi sebesar 1,68% merupakan dampak nyata pandemi COVID-19 yang direspon dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ekonom KOR Muhammad menurutnya bantuan sosial yang diberikan pemerintah memang menjadi masyarakat kelas menengah dan ke atas meningkat sehingga kalangan menengah ke atas memiliki rasa aman saat melakukan aktivitas sosial ekonomi. Faktor penanganan pandemi menurutnya menjadi kunci peningkatan konsumsi masyarakat. Artinya kalau daya beli dan tingkat konsumsi sudah mulai naik, kalau ini berjalan konsisten, artinya ini bagi pelaku usaha, bagi ekonomi ini adalah satu sinyal yang baik. Karena pemulihan ekonomi dari adanya pandemi COVID-19 ini ditentukan oleh tingkat konsumsinya nanti.